96.0 Rasesa Radio Sumbawa. Siap melaksanakan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasesa Asia, selamat malam. Senang sekali Indah Suwarno kembali hadir Rasesa Asia di ruang dengar Anda pada malam hari ini. Tentunya malam hari ini Rasesa Asia Anda sedang mendengarkan talk show Bincang Gemilang persembahan Rasesa FM bekerja sama dengan KPID atau Komisi Penyiaran Indonesia Daerah NTB dan Humas NTB, didukung oleh Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI atau Tempat Pemeriksaan Imigrasi Sumbawa Besar Rasesa Asia. Malam hari ini Indah nggak sendirian. Indah sama pembicara yang super duper kece Rasesa Asia malam hari ini. Ada Mas Aris Reski Eskom, yaitu Kepala Subseksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 2 biasa. Oke deh, Mas Aris, sebelum kita menuju ke pembahasan kita, ada pepatah yang ngomong Mas Aris, tak kenal maka ta'aruf. Nah, nggak afdol kan ya kalau misalnya Indah yang memperkenalkan Mas Aris. Kayaknya Mas Aris boleh deh memperkenalkan diri kepada Rasesa Asia semua. Oke, selamat malam sobat Rasesa Asia. Yes. Saya Aris Reski, Kepala Subseksi Teknologi Informasi Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sumbawa Besar. Saya di Sumbawa Besar nih sudah sekitar 1 tahun lebih. Dulu iya, cukup lumayan. Dulu sebelum di Sumbawa Besar sempat bertugas di Mataram, Kantor Imigrasi Mataram sekitar 7 bulan. Nah, sebelumnya lagi bekerja di Imigrasi Soekarno-Hatta sekitar 2 tahun. 2 tahun. Jadi ya lumayan lah. Lumayan lah ya. Tapi 1 tahun udah bisa lah ya hafal lika-liku Jalan Sumbawa ya Mas Aris ya. Lumayan Mbak. Lumayan. Sudah bisa lihat mana makanan enak, mana yang nggak enak. Oke deh Mas Aris, gimana kalau kita langsung aja terjun ke imigrasi? Siap, boleh. Nah, boleh. Ini kan Mas Aris, ada beberapa mungkin dari kita yang cuma tahu imigrasi aja, nggak tahu tuh kantor imigrasi fungsinya apa sih. Terus mungkin ada beberapa juga yang kayak cuma lewat aja depan imigrasinya gitu. Mungkin ada juga yang nggak tahu kantornya ada di mana. Mas Aris mungkin bisa ceritain sedikit dong tentang apa sih itu imigrasi? Kalau imigrasi sendiri itu ya kalau misalnya teman-teman di daerah Sumbawa atau di khusus NTB, ya kalau misalnya teman-teman mau ke luar negeri, ya kan paling tidak butuh paspor nih ya. Iya, benar. Ya bikinnya di kantor imigrasi, kantor imigrasi. Terus di NTB sendiri kan banyak nih bule-bule yang datang. Benar. Nah, terus ketika datang, terus dia masuk Indonesia atau lewat bandara Lombok, dia pasti ketemunya dengan orang imigrasi juga tuh. Terus ketika mau memperpanjang izin tinggalnya, ya pasti ke kantor imigrasi juga. Nah, kalau misalnya nih ada nih warga negara asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian nih, misalnya dia punya izin tinggal yang lebih dari yang seharusnya, ya akan ditangkap dan dideportasi ke negaranya. Itulah tugas imigrasi. Itu tugas imigrasi. Gitu ya, tempatnya di Jalan Garuda nomor 41 pas di depan kantor pajak. Tepat di depan kantor pajak di sebelah kantor KPPN. KPPN Sumbawa Besar. Iya. Jadi adapun beberapa tugas dari imigrasi itu mungkin yang pengen bikin paspor gitu ya Mas bikin Aris paspor, ya, langsung ke imigrasi. Langsung ke kantor imigrasi. Memperpanjang izin tinggal buat para wisatawan gitu ya. Wisatawan, betul. Adapun pelanggaran-pelanggaran kalau ada yang ngelakuin itu imigrasi yang ngurus gitu. Ya, kalau terkait dengan izin tinggalnya ya, kalau misalnya warga negara asing yang melakukan tindak pelanggaran pidana, ya pasti ranahnya ke polisi. Setelah diusut oleh polisi dan dijatuhi pidana dan masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan atau rutan, setelah itu akan
dikembalikan ke imigrasi lagi untuk dipulangkan ke negara. Dipulangkan ke Ya, negaranya. gitu lagi. Tuh. Jadi gitu rasa saya sih ya. Nah, buat Anda semua nih yang pengen liburan habis pandemi, ya langsung aja ke kantor imigrasi Kantor rasa saya imigrasi. sih ya, benar. Nah, selanjutnya nih Mas Aris, Ya, siap. apa aja sih layanan keimigrasian yang dilakukan oleh kantor imigrasi? Kalau layanan keimigrasian ya pastinya kan pembuatan paspor, terus yang tadi layanan izin tinggal, baik itu perpanjangan izin tinggal kunjungan, izin tinggal sementara, izin tinggal tetap. Terus yang misalnya nih mbaknya paspornya hilang nih, Iya. terus ternyata beberapa bulan kemudian mau ke luar negeri, ya harus ke kantor imigrasi juga untuk nanti pembuatan paspornya. Sebelumnya itu mbaknya diperiksa dulu nih, hilangnya di mana, apakah mbaknya kelalaian sendiri atau memang bukan karena bukan kelalaian sendiri, atau memang kecerobohan, atau memang ada tindak Ada insiden gitu ya? Jatuh atau gimana dicuri ya, dicuri gitu. itu nanti menjadi tusi dari imigrasi yang bisa memperkenankan mbak memiliki paspor lagi atau tidak lagi nanti. Jadi ada persyaratannya Ada ya. persyaratannya, jadi tidak serta-merta ketika kita mengajukan permohonan paspor akan disetujui oleh imigrasi. Nggak ada syarat dan ketentuan pemeriksaannya. yang berlaku. Benar. Nah, gitu nih ya rasa saya sih ya, mungkin ada yang hilang paspornya, dipertimbangkan lagi gitu ya. Hati-hati deh, jaga baik-baik Iya. deh paspornya, jangan sampai ngurus-ngurus karena lebih banyak persyaratannya lagi. Betul. Mungkin satu tambahan lagi, Mbak, buat teman-teman yang paspornya hilang atau rusak, itu ada kena denda. Kena denda juga. Jadi kalau rusak itu dendanya 500.000. Kalau hilang dendanya 1 juta. Wow. Ditambah dengan biaya permohonan ya 1.350.000 untuk paspor hilang. Nah, kalau untuk rusak ya 850. Wow. Gitu. Ya, jadi harap dijaga baik-baik Dijaga paspornya. Walaupun itu habis masa berlaku, ya tetap pada saat penggantian paspor wajib dibawa paspor yang lama. Wajib ya itu. Wajib. Oke, jadi ada biayanya rasa Ada saya sih ya. biayanya. Jadi jangan sampai lalai, harus dijaga baik-baik. Selain persyaratannya banyak ya Mas Aris, Siap. ada biayanya juga. Biayanya juga. Oke, Mas Aris, ini kan di tengah pandemi ya. Ya. Tema kita malam hari ini adalah layanan keimigrasian dalam adaptasi kebiasaan baru atau Ya. new normal nih. Nah, apa aja sih Mas Aris perbedaan yang dilakukan oleh kantor imigrasi ketika pandemi sama sebelum pandemi? Kalau untuk tugas dan fungsi keimigrasian sebelum dan sesudah pandemi, ya saya kira sama saja. Tetapi ada beberapa perlakuan yang memang kita harus lakukan terkait protokol kesehatan. Sebelum pandemi, pada saat kita masuk ke kantor imigrasi, ya udah kita masuk aja tanpa harus mengecek suhu tubuh, terus kita cuci tangan, masuk ke bilik disinfektan. Setelah itu wajib memakai masker. Nah, itu hal-hal yang seperti itu yang pemohon wajib lakukan. Nah, sebelum pandemi ya udah masuk-masuk aja gitu. Nah, kalau untuk petugas sendiri, sesuai dengan surat edaran Direktur Jenderal Imigrasi bahwa setiap petugas yang bertugas itu bertugas untuk melayani pemohon wajib memakai masker. Terus kita juga dilengkapi dengan face shield, memakai sarung tangan. Dan di beberapa booth pelayanan itu diberikan sekat antara pemohon dengan petugas. Dan di ruang tunggu atau di tempat kursi-kursi itu dilakukan social distancing. Jadi ada kursi yang disilang yang tidak boleh diduduki. Kita hanya berjarak 1 meter gitu ya gitu. Jadi yang dulunya tuh kita bisa dempet-dempet, sekarang nggak bisa lagi tuh.
Itu yang untuk petugas. Dan untuk layanan, kalau untuk layanan paspor, untuk masa pandemi ini kita memang dikurangi jumlah kuotanya. Yang dulunya misalnya untuk kantor imigrasi kelas 2 TPI Sumbawa Besar biasanya 70 sampai 80 dibatasi sampai 50%. Jadi ya pemohon paling banyak 30 sampai 35 orang. Jadi ya memang protokol kesehatan yang didengungkan oleh pemerintah dalam mencegah penyebaran COVID ya memang harus tetap dilakukan, dikedepankan supaya kami menjaga bahwa kantor imigrasi kelas 2 TPI Sumbawa Besar bukan menjadi klaster baru untuk penyebaran COVID-19. Jadi itu arahan dari pimpinan dari pusat, Mbak. Jadi perbedaannya itu lebih sekarang itu lebih menjaga kesehatannya, protokol kesehatannya itu tetap dijalani gitu ya. Dijalani. Semuanya dijalani. Wah, nih jangan ragu-ragu ya buat Rasesasia yang mungkin mau ke kantor imigrasi karena benar-benar udah diterapkan protokol kesehatan yang ada di sana Rasesasia kayak gitu. Oh ya nih, Indah penasaran banget nih, kan lagi pandemi, ya mungkin ada beberapa yang takut untuk keluar rumah. Apa ada layanan online atau semacamnya? Kalau untuk, nah ini kita punya satu layanan nih, namanya layanan Easy Passport. Jadi layanan Easy Passport ini diperuntukkan untuk misalnya perkantoran atau perumahan-perumahan atau kampus atau sekolah atau apapun di tempat-tempat yang yang bisa diakomodir, kami akan datang ke sana. Kemarin kami sudah lakukan layanan isi paspor di kantor pajak di depan, ya kantor pajak di ini ya, pasti depan kantor itu. Jadi teman-teman dari kantor pajak itu tidak perlu lagi ke kantor untuk melakukan permohonan, antri dan sebagainya, foto, wawancara. Jadi cukup teman-teman pemohon di kantor mereka, nanti kami akan datang ke sana untuk melakukan pelayanan. Itu namanya layanan isi paspor. Teman-teman cukup kayak gitu. Nah terakhir mungkin nih Mas Aris, Indah mau nanya bagaimana saat ini kondisi atau keadaan dari layanan selama COVID. Mungkin ada beberapa pekerjaan yang sempat tertunda atau mungkin selama COVID ini banyak yang datang ke imigrasi atau bagaimana Mas Aris? Selama COVID ini, jadi sesuai dengan surat edaran dari pimpinan pusat bahwa
kita itu dibagi dalam dibagi dalam shift-shiftan ya. Ada yang WFH, work from home ya, ada work from office. Jadi setengah-setengah. Jadi ada yang mengerjakan di rumah, silakan aja, tapi itu kan berdasarkan aturan dari pimpinan lagi bahwa siapa-siapa saja yang WFH, WFO gitu. Jadi tidak serta-merta orang di kantor kami ini kan pegawainya cuma sekitar 33 orang, ditambah dengan teman-teman tenaga pengamanan, tenaga kebersihan ya mungkin sekitar 40. Jadi itu dibagi supaya tidak ada penumpukan gitu. Nah, untuk pekerjaan sendiri sekarang kita lebih sering ini nih meeting pakai aplikasi Zoom. Itu paling sering tuh. Mungkin seminggu mungkin ada 4 kali atau 5 kali kita meeting Zoom tuh. Terus untuk pemohon memang sih agak berkurang karena walaupun pas berkurang tapi ada juga yang ingin melakukan penggantian paspornya karena paspornya udah akan melewati batas ininya kadaluarsanya ya. Kita bilang kadaluarsanya karena masa berlakunya kan 5 tahun. Nah, terus mungkin juga penurunan pemohon ini karena beberapa maskapai penerbangan yang mau keluar negeri itu nggak bisa gitu. Diberhentikan. Iya, masih belum bisa untuk beroperasi. Jadi mungkin masyarakat ini masih enggan untuk melakukan permohonan paspor. Ya mungkin mereka di rumah aja tunggu penerbangan ke luar negeri sudah buka baru melakukan permohonan lagi. Gitu. Jadi kayak gitu. Jadi ada yang kerjanya di kantor, ada yang kerjanya di rumah, betul. Kayak gitu ya. Masyarakat juga antisipasi bener sih Pak ya, karena kan pesawat-pesawat lagi nggak dibolehin tuh untuk keluar negeri. Ya, jadi lebih baik kayaknya banyakan yang memperpanjang aja. Memperpanjang gitu. ya, melihat nanti siapa tahu suatu waktu akan dibuka layanan ke luar negeri, ya dia tidak kelimpungan untuk melakukan permohonan untuk penggantian paspor lagi gitu. Wah, banyak banget nih informasi yang kita tahu, yang kita dapat dari Bapak lagi Mas. Mas Aris Reski ya, tentang keimigrasian. Mungkin teman-teman atau rasa saya semua ada yang penasaran, ada yang perlu ditanyakan, yang kelewatan dari Indah, bisa banget Anda untuk telepon di 0371213799 atau langsung aja ke layanan SMS dan juga WhatsApp-nya di 082 341 88 77 88 rasa ya. Oke, ada lagi mungkin Mas Aris yang mau ditambahkan mengenai keimigrasian, mungkin yang perlu diperhatikan sangat gitu sama masyarakat tentang keimigrasian. Ya, kalau untuk yang diperhatikan sih pada saat melakukan permohonan ya sebaiknya Bapak Ibu mengecek dulu nih persyaratan-persyaratan yang harus disiapkan. Nah, misalnya kalau untuk permohonan paspor ya persyaratannya kan KTP, kartu keluarga, akte lahir atau buku nikah. Nah, itu sebelum ke kantor imigrasi untuk melakukan layanan dipersiapkan dulu. Nah, sebelum mempersiapkan berkas itu juga teman-teman itu wajib tuh untuk mengunduh aplikasi Apapo namanya tuh. Ada aplikasinya. Jadi teman-teman harus mengisi tuh aplikasi Apapo. Kapan teman-teman mau atau masyarakat mau melaksanakan layanan di imigrasi, misalnya Mbak Indah mau melaksanakan permohonan paspor, tapi saya mau pilih nih nanti di hari Kamis aja nih, ya kan, di hari Kamis boleh, nanti Mbak blok di hari Kamis, nanti sudah Mbak isi semua, nanti keluar tuh ininya tiketnya dalam bentuk barcode. Nah, nanti barcode itu diserahkan ke petugas bahwa Mbak itu sudah melakukan antrian secara online dan akan dilayani. Dan antrian pemohon yang
tidak memiliki antrian online tidak akan dilayani. Oh. Gitu. Udah lebih dipermudah sangat. Sangat ya, dipermudah. sangat Jadi kalau apalagi di kota-kota besar nih ya, apapun ini sangat penting. Apalagi yang mempunyai kuota sampai 200-300 per hari, waduh sangat penting karena kita menentukan nih kapan saya mau melakukan pelayanan di kantor imigrasi, harinya, jamnya kapan. Nah itu enak. Jadi pada saat kita sudah menentukan, ya kita datang pasti akan dilayani. Dibanding kita datang secara walk-in. Sekarang walk-in tidak di ini lagi ya, tidak diperkenankan lagi kecuali bagi kelompok-kelompok rentan, misalnya disabilitas, terus ibu hamil, terus anak-anak nih, ibu menyusui, terus manula di atas 60 tahun, pasti akan diberikan layanan prioritas. Tapi selain daripada itu, teman-teman atau masyarakat yang ingin melakukan pelayanan paspor selain daripada kelompok rentan yang tidak mendaftar menggunakan apapun, yakin dan percaya tidak akan dilayani. Tidak akan dilayani. Jadi tidak akan dilayani. Harus daftar dulu. Harus download dulu aplikasinya. Harus download dulu aplikasinya dan isi semua persyaratannya, lalu cetak. Atau misalnya nih kalau nggak perlu dicetak, nanti di screenshot aja kan di HP-nya, nanti diperlihatkan ke petugas, nanti petugas akan mengcapture tiketnya gitu. Jadi jangan lupa ya, aplikasinya namanya Apapo. Ada di Play Store, ada. Di iOS ada iOS ada. Web di web juga ada. Juga bisa. Sangat dimudahkan. Sangat dimudahkan. Ya. Oke, Mas Aris, kita udah punya pertanyaan ya. Ini dari Gadul Bashar. Selamat malam, mau tanya, untuk perpanjang paspor itu dikenakan biaya administrasi berapa ya? Terima kasih. Oh ya, Mas siapa tadi? Mas Gadul Bashar. Gadul, Mas Gadul. Yes. Jadi kalau untuk perpanjangan, jadi ya saya harus meluruskan dulu nih. Ini kan masalah masalah penggunaan kata-kata ya. Iya. Perpanjangan dengan penggantian. Kalau perpanjangan tuh dari yang pendek menjadi panjang. Nah, itu perpanjangan tuh. Kalau penggantian ini yang lama diganti menjadi yang baru. Jadi yang benar itu adalah penggantian paspor. Nah, kalau untuk penggantian paspor habis penggantian paspor kan ada juga nih syarat-syaratnya, misalnya dia kurang dari 6 bulan atau dia bisa habis masa berlaku, ya tetap harganya. Kalau untuk paspor biasa 350. Kalau untuk paspor elektronik ya 650, sama seperti pada saat melakukan permohonan baru. Tetapi kalau untuk di kantor imigrasi Sumbawa kita belum punya untuk penerbitan paspor elektronik. Jadi adanya paspor biasa Paspor biasa saja. Jadi biayanya 350, tidak lebih dan tidak kurang ya. Kurang. Dan bukan perpanjang tapi pergantian. Penggantian paspor, bukan ya, perpanjang. Perpanjang. Ya. Oke, kita ada pertanyaan lagi. Nanya dong katanya. Ada dari Natasha. Mbak ini Natasha, ini mbak-mbak atau mas-mas nih? Fotonya sih rambutnya panjang. Oh, berarti mbak-mbak ya. Mbak. Oh, ada di situ, Bang. Oh, ada. Nanya dong katanya Mbak Natasha. Halo Mbak Natasha, selamat malam. Halo Mbak Natasha. Cara merubah tanggal lahir di paspor lama dengan mengikuti tanggal lahir plus tahun yang asli itu gimana? Karena dulu paspor saya dituain dan sekarang seiringan diperbarui mengikuti tanggal lahir yang asli. Thank you. Bentar. Oh, ini aja mungkin. Cara merubah tanggal lahir di paspor lama dengan mengikuti tanggal lahir dan tahun lahir yang asli itu gimana? Jadi kalau untuk merubah kalau merubah apapun yang ada di data kita, memang harus punya dasarnya dulu nih.
Memang kalau apa ini? Kan kita harus ada, kalau menurut hemat kami memang harus ada penetapan dari pengadilan bahwa segala sesuatu dokumen negara yang berubah. Ini kan waktu dulu dia daftar nih, misalnya tanggal lahirnya segini nih. Setelah itu dia penggantian lagi, berubah lagi nih. Ini kan ada dua buah ini ya, ada dua buah dokumen negara yang berbeda kan. Nah, ini kami butuh pengesahan dari pengadilan atau nanti dari catatan sipil. Nanti tergantung derajatnya. Kalau misalnya hanya tanggal mungkin nanti mengarahnya ke catatan sipil. Nanti kami akan bersurat ke catatan sipil. Ini yang mana yang sih yang benar ini, gitu. Atau kita minta pengesahan, Mbak Natasha ke catatan sipil untuk pengesahan yang mana dokumen yang benar nih kan, gitu. Oke, jadi harus ada dokumen pernyataan dari... Iya betul, dari pejabat yang berwenang. Kita tuh kami imigrasi ini kan sebenarnya hanya hanya menerima berkas saja kan. Ketika berkasnya kami sudah verifikasi sesuai, ya kami akan terbitkan sesuai dengan dokumen yang yang dilampirkan. Nah sekarang itu antara imigrasi dengan Dirjen Dukcapil, Dukcapil sudah melakukan MOU bahwa setiap sistem di imigrasi pada saat mengajukan paspor cukup dengan NIK, memasukkan NIK, data-datanya akan keluar semua. Ketika sama, kita akan meneruskan prosesnya. Ketika berbeda, nah itu yang kami mendalami dulu. Ini kenapa berbeda dan sebagainya. Nanti ada di loket pemohon. Nah, nanti petugas kita akan menanyakan kalau sekiranya terjadi kesalahan atau pelanggaran di situ, nanti kita arahkan ke ada bagian Wasdakim ya, pengawasan Inteldakim ya, intelijen dan pengawasan keimigrasian. Jadi nanti mereka yang melihat seberapa dokumen ini ada pelanggaran atau tidak, nanti mereka akan bersurat ke sana kemari ke pejabat ini ya, ke instansi yang terkait untuk itu. Oke, jadi perlunya itu cuma dokumen dari yang berwajib aja nih buat Mbak Natasha tadi. Iya, Natasha. Dan juga jangan ragu-ragu deh untuk mempertanyakan pekerjaan dari imigrasi, karena benar-benar diperiksa dengan baik. Dengan sangat cermat gitu ya. Kalau ada pelanggaran sedikit langsung langsung dilaporin langsung diperiksa dulu, akan didalami dulu sih. Akan didalami terus, makanya deh udah keren deh pokoknya. Jangan ragu-ragu lagi deh ya. Oke, kita udah 30 menit. Oh, 30 menit ya? Udah 30 menit. Ada yang nanya lagi nggak? Udah tidak ada kayaknya nih. Terima kasih buat Rase Sahasia yang sudah bertanya. Terima kasih banyak Mas Aris yang sudah menjawab. Sama-sama Mbak Indah. Dan memberikan materi kepada kita semua. Siap. Rase Sahasia semoga bermanfaat ya apapun yang kita bahas malam hari ini. Ya buat semuanya semoga sehat-sehat aja. Amin. Dan buat para tim imigrasi yang ada di kantor imigrasi, semoga tetap sehat dan selalu menjaga melaksanakan protokol kesehatan. Oke deh Rase Sahasia, itu dia tadi baru saja kita mendengarkan talk show Bincang Gemilang persembahan Rasesa FM bekerja sama dengan KPID atau Komisi Penyiaran Indonesia Daerah NTB dan Humas NTB dan didukung oleh Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI atau tempat pemeriksaan imigrasi Sumbawa Besar Rase Sahasia. Terima kasih banyak. Mohon maaf banyak kesalahan kata. Terima kasih sekali lagi Mas Aris. Terima kasih. Jangan lupa Rase Sahasia untuk selalu syukuri nikmat hari ini. Karena dengan bersyukur ada kekuatan untuk kita menjalani kehidupan yang penuh berwarna. Langsung dari Lintas Melati 9 Sumbawa Besar, saya Indah Swarna pamit undur diri dan Mas Aris pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silamo.
Karena Anda, kami ada. Untuk Anda, kami mengudara. 96,0 FM Rasesa Radio Sumbawa. Rasesa Radio Sumbawa. Acessa FM. Hello.